Salah lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bentar ya Ustaz ya. Siap, siap. Suaranya kedengeran? Kedengeran Ustaz, alhamdulillah. Apaan sebentar Ustaz? Ustaz, udah bisa dimulai Ustaz? Ya, fadal, fadal. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat serta karunia-Nya, sehingga di sore hari, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, Allah senantiasa masih meridhoi kita untuk berkumpul bersama meskipun hanya via live Instagram ya. Tapi semoga tidak menyurutkan semangat kita semua dalam menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah sama-sama kita aturkan kepada uswatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya, yang semoga sama-sama istiqomah dengan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir kelak. Dan semoga juga kita diakui sebagai umat beliau di dan semoga kita bisa mendapatkan surga, ditempatkan bersama orang-orang soleh dan bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah ya, kita berkumpul lagi di agenda pesantren kilat dari Gebiar Ramadan Anak Teknik 2020 atau disingkat Sanlat Gamtek 2020 ya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai kepada rangkaian hari terakhir, yakni sesi kajian dari GPS Trendy. GPS Trendy itu apa? Gerakan Perindu Surga, talkshow keren dan juga terkini, di mana GPS Trendy ini adalah kajian yang dimiliki oleh FSI Al-Biruni. Semoga teman-teman bisa mengikuti kajian ini dengan baik, dan juga kita sama-sama bisa mengambil faedah-faedah ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh pembicara kita ya, Ustadz Fahmi Irhamsyah. Dan alhamdulillah beliau sudah bersama kita di tengah-tengah kita. Semoga beliau dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya, rezekinya juga lancar. Amin, amin. Dan semoga senantiasa Allah berikan taufik dan juga hidayah agar senantiasa dapat Amin, amin. beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke,
Afwan Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustadz, posisinya sedang ada di mana nih, Ustadz? Kalau boleh tahu. Di Birmingham, Inggris. Oh, di Birmingham, Masya Allah. Ini saya di Bekasi, Ustadz. Jauh banget kayaknya Dekat ini. lah, dekat, dekat. Dekat ya. Alhamdulillah dengan adanya Instagram kita bisa jadi dekat ya, meskipun Birmingham sama Bekasi dari benua aja sudah beda gitu ya. Tapi dengan adanya media sosial seperti saat ini, alhamdulillah kita bisa bertemu dan juga berkumpul bersama-sama gitu. Alhamdulillah. Oh ya, Seth, sebelum masuk ke pembahasan, Anda boleh tahu nggak, Seth? Penasaran Anda nih, Seth, dengan kondisi di sana. Secara singkat itu seperti apa, Seth? Ya, pertama di Inggris masih itu ya, lockdown ya. Hmm. Di karantina wilayah ya bahasa Indonesia itu. Tapi sekarang udah mulai turun grafiknya. Kemarin puncaknya sekitar 2 minggu lalu, grafiknya udah mulai turun dan pemerintah Inggris lagi mulai rapat untuk mulai normalisasi, kemungkinan di akhir Mei atau awal Juni pelan-pelan udah mulai dinormalisasi, tapi memang masih dikaji dan pelan-pelan gitu, melihat pendapat dan analisis para ilmuwan gitu. Masya Allah. Jadi udah mulai grafik Udah turun. eh corona udah turun ya, sehingga Iya, udah alhamdulillah di sini. berangsur-angsur mulai kembali Iya, normal. puncaknya udah lewat Alhamdulillah. gitu, puncaknya udah lewat. Ya, semoga ini kondisinya juga bisa segera kita rasakan nanti ya di Indonesia, Amin, amin, di supaya Indonesia di mudah-mudahan. Indonesia nih bisa kembali normal lagi. Kalau saya ikut pantau juga sih, meskipun yang positif ini juga masih bertambah ya, Sat. Cuman kondisi orang-orang yang apa namanya nih, yang meninggal ini sudah mulai menurun, sama yang sembuhnya juga sudah Alhamdulillah. mulai bertambah, alhamdulillah gitu. Ya, semoga ini kabar Alhamdulillah. baik ya buat teman-teman di Indonesia juga di seluruh dunia. Kita bisa Amin, sama-sama amin. melalui kondisi yang seperti saat ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya Ane mau memperkenalkan Ustadz terlebih dahulu mungkin ya kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Jadi Ane ingin menyampaikan sedikit CV dari pembicara kita. Ini Ustadz Fahmi Irhamsyah. Jadi beliau ini memiliki nama lengkap Fahmi Irhamsyah, lahir di Tangerang tanggal 27 Juli 1987. Ini alamatnya di luar negeri nih, di Birmingham ya. 42 Watermill Close, Birmingham City, B2960S, United Kingdom. Insya Allah, ini bacanya agak susah ya. Kemudian sosial media beliau, Instagram ada @fahmi_irhamsyah, FB dan YouTube Fahmi Irhamsyah. Nah, kemudian riwayat pendidikan yang pernah beliau ampu selama ini. Pertama ada Islamic Junior High School Al Hasanah Ciledug, Tahfiz Mahad Utsman bin Affan Jakarta. Kemudian ada Arabic Lipia Jakarta ya, yang di Pejaten ini ya, Sat ya, Lipia ya. Iya, Buncit. Ya, oh ya, Buncit. Kemudian Master Degree State University of Jakarta, CPD School of Education University of Birmingham, United Kingdom. Masya Allah ya, beliau pendidikannya sudah melanglang buana ini, Masya Allah ya. Kemudian pendidikan non formalnya ada Taplai Lemhanas RI tahun 2014. Kemudian ada Roots Roadmap of Outstanding Educators Malaysia 2018. Yang ketiga ada Dai Milenial Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia tahun 2019. Dan juga Qiraat Course Islamic University of Minnesota USA tahun 2020. Masya Allah ya. Kemudian dakwah experience-nya, beliau ini pernah memegang ya tahsin program dan dakwah on the street Wesal TV, Al-Ikhlas London City, Al-Hijrah Bristol City, Takbir Birmingham City, Kibar Sheffield City, Kibar Locality Newcastle City, Negeri Sembilan Malaysia, Langgar Penumping Solo, Masjid Cyber One Kuningan Jakarta, Masjid As-Salam Medland Transyogi, Masjid Darul Rozak Kota Wisata Cibubur, Masjid Ahmad Yani Menteng Jakarta, dan juga Masjid PT Bukaka Sentul dan juga yang lainnya. Masya Allah ya. Jadi pengalaman pendidikan beliau dan juga pengalaman dakwah beliau sudah
di mana-mana gitu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Makanya alhamdulillah Allah kasih kesempatan nih buat teman-teman pesantren kilat Gamtek ya, mendapatkan pembicara yang luar biasa, pengalamannya sudah Indonesia dan juga go internasional gitu. Oke, baik Ustaz, karena tema kita hari ini tentang Al-Quran ya, Al-Quran di bulan Ramadan, yang judulnya kajian kita ini adalah Ramadanku bersama Al-Quran. Maka tema kita pastinya membahas tentang keutamaan Al-Quran di bulan Ramadan gitu Ustaz ya. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan gitu Ustadz, apa sih keutamaan tentang Al-Quran ini di bulan Ramadan gitu Ustadz? Mengapa kita harus dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini terutama? Tafadhol Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin alladzi wabarakatuh. alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu teman-teman di Indonesia yang di sana udah menjelang iftar ya. Ya, Menjelang buka ya. sekitar 2 jam lagi Ustadz. Oh, 2 jam lagi. Iya. Di Masih agak Inggris ini lama baru nih. jam 10. Di sini baru pagi jam 10.17. Dan di Oh, sini Masya Allah. Masih pagi buka ya. puasa itu jam 9 kurang. Jadi Oh, sahur lama jam juga ya. 3 lewat, buka puasanya jam 9 kurang. Jadi rezeki berada Masya di Allah. Indonesia itu balance gitu ya. Iya, Waktu malam dengan bisa. waktu siangnya. Ini kebetulan Masya Allah. summer, jadi bukanya agak panjang. Tapi kalau di winter itu malah lebih pendek. Di winter itu Pendek subuh jam ya. 6, ya subuh jam 6, jam 4 itu udah maghrib. Oh, Kalau cepet summer banget tuh, ya malah ya. iya cepet banget. Ininya lebih lebih panjang. Nah, kemudian salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita Sallallahu berdoa alaihi kepada wasallam. Allah, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah gabungkan kita dalam barisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta Allah kelak pertemukan kita dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana cara agar kita bisa menjadi umat yang terbaik? Nabi menyatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Jadi di antara cara kita untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan dua. Man ta'allamal Qur'an, yakni belajar Al-Qur'an, wa 'allamah, dan juga mengajarkannya. Jadi belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini di antara cara yang bisa kita lakukan. Tapi kan kaidah dalam pendidikan itu, kita tidak mungkin bisa memberi tanpa kita memiliki, kan gitu. Apa yang mau kita kasih kalau kita nggak punya, kan gitu. Kita mau ngasih kurma ke orang, kita sendiri nggak punya kurma, kan nggak mungkin bisa ngasih. Maka ketika kita mau memberikan pelajaran tentang Al-Quran, ya kita butuh kedekatan dulu dengan Al-Quran. Nah, di antara sarana untuk berdekatan dengan Al-Quran adalah waktu ini, waktu yang paling tepat. Waktu yang paling tepat karena Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, ikhwafillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengkaji ayat ini, kan Allah bilang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ternyata para ulama menyatakan Al-Quran diturunkan itu mengalami beberapa proses. Silakan dicatat nih, nanti ada kuis tuh. Pertama, proses yang pertama, ada yang tahu dulu nggak? Saya ngajak diskusi dulu deh yang bergabung ini. Ada yang tahu Quran itu awalnya ditempatkan oleh Allah di mana? Kuis. Yang bisa jawab boleh pulang. Ada Ya, sekolah. ada yang mau jawab, teman-teman silakan yang baru bergabung. Minta Yang maaf pertama, teman-teman, silakan diketik. silakan diketik di situ. Pertama, Al-Quran itu ternyata Allah tempatkan pertama di Lauhul Mahfuz. Jadi awalnya Al-Quran merupakan bagian dari Lauhul Mahfuz. Firman Allah Subhanahu wa taala,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Sadaqallahul azim. Surat apa? Silakan, ada yang mau jawab? Surat apa nih barusan nih? Silakan komen di bawah ini. Ayo guys, komen. di komen. Silakan teman-teman, ada yang mau ini. Saya memastikan ini nih. Saya memastikan pada dengerin kita. Sama loh teman-teman, silakan. Silakan. Surat apa tadi yang barusan saya bacakan? Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Kalau nggak bisa moderator yang jawab ya. 30. Ya, surat apa? Saya lupa surat apa ya. Kalau nggak diurutin saya lupa satu. Silakan ada yang jawab. Surat Al-Buruj. Al-Buruj. Jadi Al-Quran itu awalnya merupakan bagian dari Lauhul Mahfuz. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surat Al-Buruj. Kemudian Al-Quran ini turunkan 30 juz. Ya, Al-Quran ini turunkan 30 juz ke sebuah tempat yang namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah. Jadi di langit itu ada dua tempat. Ya, mungkin ada banyak tempat yang kita tidak tahu ya. Cuman paling tidak yang disampaikan oleh para ulama itu ada dua. Yang pertama adalah Baitul Makmur. Baitul Makmur ini ada di dalam surat apa? Ada yang tahu? Surat yang menceritakan tentang Baitul Makmur. Surat apa? Di ayat kedua surat apa? Oh, ada yang jawab tuh. Al-Buruj. Yang tadi Al-Buruj tadi. Mas Dimas Ahmad tuh. Al-Buruj tadi ya, betul. Sekarang Baitul Makmur ada di surat apa? Ada yang tahu? Moderator, di surat apa Baitul Makmur? Allah ceritakan. Di surat apa ya? Ada di surat At-Tur. Allah cerita tentang Baitul Makmur di surat At-Tur, yang nanti kisah itu bisa kita dapatkan juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi Isra Mi'raj, di mana Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam sedang berada di sana, dan Nabi bercerita juga di Baitul Makmur itu ada setiap harinya 70.000 malaikat yang masuk dan tidak keluar lagi. Artinya memang jumlah malaikat sangat banyak, luar biasa. Nah, ikhwas sekalian, yang kedua adalah Baitul Izzah. Baitul Izzah ini kata para ulama tempat diturunkannya Al-Quran. Maka kita lihat Baitul Izzah ini kemudian ketika Al-Quran diturunkan di sana 30 juz menjadi tempat yang mulia sejak saat itu. Apa yang dikasihnya mulia? Dijaga ketat oleh para malaikat. Dijaga ketat oleh para malaikat. Kan kalau di Jakarta tempat yang mulia ya Istana Presiden tuh. Kan gitu. Karena tempat yang mulia di situ dijaga sama pas pampres, nggak boleh sembarangan orang masuk, kan begitu. Karena itu tempat yang mulia. Nah, ikhwas sekalian, Baitul Izzah begitu Al-Quran diturunkan di sana menjadi tempat yang mulia. Apa indikatornya? Malaikat betul-betul menjaga tempat itu. Sehingga apa? Para ulama menjelaskan dulu ya sebelum Al-Quran diturunkan, jin itu bisa mencuri informasi dari langit. Jin itu dulu bisa mencuri informasi dari langit. Dulunya ya, bisa curi informasi dari langit. Sehingga apa? Dukun-dukun itu hebat dulu. Dulu sebelum Al-Quran turun itu, dukun itu hebat. Kenapa? Karena kerjasama sama jin nyuri informasi dari langit, akhirnya dukun itu bisa memprediksi masa depan. Dapat dari mana infonya? Dari jin. Tapi itu dulu, ikhlas sekalian. Itu dulu. Hari ini udah nggak ada jin yang valid. Apalagi dukun di Indonesia, dukun itu ketangkap sama polisi ya. Yang peramal itu saya baca di artikel itu. Harusnya kan dia tahu dong. Kalau emang dia dukunnya hebat, dia tahu di polisi mau datang, gue harus pergi. Kan begitu. Kenapa dia bisa ditangkap? Kenapa dia bisa ditangkap? Berarti dia nggak tahu tentang masa depan. Nah, ini sederhananya. Nah, sejak itu, jin itu tidak lagi curi informasi dari langit. Nggak bisa. Maka kalau hari ini masih ada yang percaya sama dukun, percaya pada ramalan, ini lebih jahiliyah daripada orang jahiliyah dulu sebetulnya. Lebih jahiliyah. Karena udah nggak bisa lagi. Nah, ikhwas sekalian, apa dalilnya? Dalilnya tidak bisa mencuri lagi. Dalilnya ada di sebuah surat. Silakan dijawab surat apa nih ya yang baru bergabung.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Surat apa? Juz berapa? Moderator boleh Ya, jawab surat ya? apa? Hah? Silakan Moderator boleh jawab ya? boleh, boleh, boleh. Surah Al-Mulk juz Ya, juz 29. berapa? 29, Masya Allah. 29. Betul, tabarakallah. Surat Al-Mulk. Ini dalil bahwasanya sudah tidak bisa lagi curi informasi dari langit. Allah berfirman di situ, walaqad zayyana sama ad-dunya, dan kami hiasi langit dunia, ya, sama ad-dunya dengan apa? Bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang sebagai alat untuk melempar setan. Kenapa setan dilempar pada saat itu? Kan gitu pertanyaannya. Kenapa setan dilempar-lempar tadi ketika mereka berupaya mencuri informasi dari langit, maka kemudian mereka dilempar. Maka ini dalil bahwa jangan lagi deh ada mahasiswa, ada teman-teman, apalagi generasi milenial masih percaya adanya dukun, masih percaya pada ramalan, termasuk percaya pada astrologi. Tahu astrologi ya? Astrologi tahu ya? Tahu. Lahirnya bulan apa? Juli, tanggal berapa? 27. Oh, bintangnya Leo, nggak cocok kerja di air gitu. Emang kita kecebong kan gitu? Ini nggak boleh. Para ulama bahkan menjelaskan percaya pada astrologi, ya, membaca astrologi seperti kita mendatangi dukun. Percaya pada ramalan itu seperti kita mempercayai seorang dukun. Maka bisa jatuh syirik di situ. Maka hati-hati ini karena permasalahan akidah ini. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba lihat, langit menjadi mulia sejak saat itu. Lalu kemudian diutuslah malaikat Jibril alaihissalam memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, menyampaikan wahyu itu. Maka kita lihat, begitu wahyu itu sampai, malaikat Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia. Jadi malaikat punya pimpinan paling mulianya adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena membawa wahyu kepada para nabi, khususnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, tadi tempatnya Baitul Izzah menjadi tempat yang mulia. Malaikatnya menjadi malaikat yang paling mulia. Nabinya, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang paling mulia di antara para nabi yang lain. Masya Allah, coba lihat. Padahal Nabi diceritakan Al-Quran, nabi yang ummi. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi ternyata Nabi menjadi nabi yang paling mulia. Nabi menjadi nabi yang paling mulia. Bulan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia. Padahal bulan ada 12. Padahal bulan ada 12. Tapi yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Malam diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang paling mulia. Dia yang dikejar-kejar. Nih kita Asyrul Awakhir. Di antara targetan yang kita pengen adalah berburu Lailatul Qadar. Malam diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang paling mulia. Yakni malam Lailatul Qadar atau malam Qadar. Tidak pas sebetulnya malam Lailatul Qadar. Karena Laila itu malam arti. Malam Qadar atau Lailatul Qadar. Ini kita kejar. Tempat diturunkannya Al-Quran, Mekah, Madinah, menjadi tempat yang paling mulia. Coba. Menjadi tempat yang paling mulia. Mekah, Madinah menjadi tempat yang paling mulia. Bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran, ini bahasa Arab, menjadi bahasa yang paling mulia. Yang dipelajari oleh banyak orang di seluruh dunia. Kalau KBBI itu kan paling tebalnya segini gitu ya. Kamus Bahasa Indonesia itu paling segini. Lisanul Arab atau kamus bahasa Arab bisa berjilid-jilid, luar biasa tebalnya. Tapi orang berusaha untuk mengkaji itu. Coba lihat. Semua yang berurusan dengan Al-Quran, maka perkaranya menjadi mulia. Ini poin pertama. Jadi poin pertama, framework kita adalah semua yang urusan dengan Al-Quran, perkaranya menjadi mulia. Mau gak kita mulia? Ya diantaranya dengan kita berdekatan dengan atau interaksi dengan Al-Quran. Dan inilah waktunya. Yang kedua, selain mulia, ya mulia di hadapan manusia akan menjadi mulia insya Allah. Akan menjadi mulia di hadapan manusia. Karena paling enggak
para pembelajar Al-Quran, para penghafal Al-Quran, tempatnya itu pasti di depan, soft paling depan gitu. Jadi imam minimal. Kan gitu. Walaupun ada presiden di situ, walaupun ada presiden, kalau kemudian ada yang hafal Quran, maka yang hafal Quran yang berhak jadi imam di situ. Coba lihat, posisinya di manusia mulia. Bagaimana posisinya di hadapan Allah? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya, Inna lillahi ahlina minan nas. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki keluarga. Ahlina minan nas, di antara para manusia. Para sahabat kemudian bertanya, ini menyentuh banget hadis ini. Para sahabat kemudian bertanya, Manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Ternyata apa ikhwas sekalian? Siapa yang dimaksud keluarganya Allah itu? Bukan mereka yang memiliki ijazah. Bukan mereka yang punya gelar yang panjang, sudah kuliah di kampus terbaik di dunia, bukan. Siapa yang mulia? Bukan mereka yang memiliki harta yang berlimpah, bukan. Bukan mereka yang memiliki uang yang banyak, bukan. Manhum ya Rasulullah, ternyata Nabi menyatakan, Qala ahlul Qur'an. Ahlul Quran. Hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka lah keluarganya Allah Subhanahu wa taala dan mereka lah pilihan-pilihannya. Khassatuh, punya kekhususan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kekhususannya? Ada dua kekhususan para ahlul Quran itu. Yang pertama, para ahlul Quran punya kesempatan mendapatkan pahala dari Al-Quran lebih banyak daripada mereka yang tidak mahir dalam Al-Quran. Antum punya hafalan satu juz gitu ya, juz 30, atau punya hafalan juz 29. Ketika orang lain dari rumah ke kampus, dari rumah ke kantor, naik motor, naik mobil, ya desek-desekan, dia diam gitu dalam keadaan diam, maka ketika antum punya hafalan, antum mengulang hafalan itu, antum mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran itu. Ini nggak bisa kita lakukan kalau kita nggak punya hafalan, kan begitu. Apalagi di komuter gitu, di KRL yang desek-desekan, mau buka mushaf, ribet. Buka handphone, mau baca Al-Quran, takut ketiduran, handphone hilang misalnya. Dengan ada Al-Quran di kepala, tadi satu juz, beberapa surat kita ngulang itu, kita dapat pahala yang luar biasa. Maka ini kemuliaannya, kekhususannya, mendapatkan pahala yang lebih banyak. Dan Nabi bersabda, Al-Quran itu dihitung pahalanya bukan per kitab, bukan satu kitab ini, bukan per juz, bukan per ayat, bukan. Berapa pahalanya Al-Quran? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, per huruf. Coba, kitab mana di dunia ini yang dikasih pahala per huruf? Kitab mana di dunia ini yang dikasih pahala per huruf? Hanya Al-Quran. Nabi menyatakan, man qara'a harfan. Siapa yang membaca satu huruf min kitabillahi ta'ala, dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falahu hasanah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Ini di luar Ramadan ya. La akul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La akul, aku tidak menyatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu satu huruf. Walakin, tetapi, alif harfun, alif satu huruf, walam harfun, lam satu huruf, wa mim harfun, mim satu huruf. Bayangkan, antum membaca alif lam mim, dapat 30 kebaikan. Gak nyampe berapa detik tuh, gak nyampe 5 detik. Apalagi kita terusin, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, dan seterusnya. Setiap waktu kita berwirid itu, wirid Quran itu kita jalankan terus, kita repeat terus. Berapa banyak yang bisa kita dapatkan pahala dari Al-Quran ini. Maka amat sayang kalau kita sudah sebesar ini, sudah sedewasa ini, tidak lagi mempelajari atau membaca Al-Quran. Amat disayangkan. Karena membaca Al-Quran itu, belajarnya pun dapat pahala yang luar biasa. Kata para ulama, belajar Al-Quran pahalanya 2.
pahala belajar, pahala membaca. Kalau kita sudah mahir membaca Al-Quran, maka kiramim baroroh, bersama malaikat yang mulia. Siapa yang tidak mau bersama malaikat yang mulia? Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi, karena semua yang berurusan dengan Al-Quran menjadi mulia. Yang kedua, dengan kita dekat dengan Al-Quran, kita berpeluang menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa insya Allah mendapatkan pahala yang banyak dari Al-Quran ini. Yang ketiga, yang menurut Anda yang terpenting, kenapa terkait dengan Ramadan ini, apalagi sekarang sudah malam ini, insya Allah malam 23, pas kalian. Malam ini malam 23. Artinya ini malam ganjil. Ini malam ganjil. Dan ini ada di Ashrul Awakhir. Sayang banget kalau kita tidak berdekatan dengan Al-Quran di malam ini. Kenapa? Karena di bulan Ramadan inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan malaikat Jibril dan menyetorkan hafalannya pada malaikat Jibril. Inilah waktu kita untuk lebih banyak deres, waktu kita untuk lebih banyak ngaji. Jadi kalau perlu sekarang betul-betul siapin fisik. Kalau mau siapin kopi, siapin teh, siapin susu, siapin buat malam begadangan gitu. Buat malam begadangan kita jemput keutamaan 10 hari terakhir ini, khususnya malam ini. Kalau dulu mungkin kita punya alasan, saya nggak bisa itikaf. Kenapa? Nggak bisa ke masjid misalnya dan seterusnya. Sekarang kan lagi lockdown. Masjid lagi ditutup. Maka nggak ada alasan untuk kita tidak itikaf di rumah. Masa di rumah aja kita nggak bisa itikaf, kan begitu. Kalau bulan ini kita nggak itikaf, kita tidak maksimalkan, kapan lagi? Kalau bulan ini kita tidak hatamkan Al-Quran, maka saya yakinkan, saya pastikan di luar Ramadan, pasti kita akan sangat sulit untuk bisa hatam Al-Quran. Jadi bulan Ramadan aja susah untuk menghatamkan, apalagi di luar Ramadan. Maka inilah yang perlu kita lakukan. Dan ini diikuti oleh para ulama dulu, orang-orang soleh. Kita coba bedah ya. Kita lihat orang-orang soleh bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran dulu. Pertama misalnya, saya tebakkan dulu nih. Imam mazhab urutannya dari yang pertama siapa dulu? Imam mazhab. Kan imam mazhab kita kenal ada 4 tuh. Yang paling duluan siapa? Yang paling terakhir siapa? Ini penting nih, karena nanti supaya kerangka berpikir kita tentang historis nih jadi baik. Ada yang bisa jawab nggak? Imam mazhab yang pertama siapa? Yang terakhir siapa? Dari 4 itu yang kita kenal. Padahal yang Silakan. mau jawab langsung tulis aja di bawah kolom komentar. Mungkin nanti dari panitia ada poin plus kali, siapa tahu dapat hadiah kan. Ayo. Siapa aja coba berurutan ya. Berurutan. Nanti kita coba bedah bagaimana perilaku mereka atau luar biasa mereka dengan Al-Quran. Dan kita ambil pelajaran yang banyak dari kehidupan para salafus saleh itu. Ya tuh, Safa. Imam Hanafi, betul. Terus habis itu berikutnya setelah Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah siapa? Imam Syafi'i. Kurang Syafi'i. tepat. Kurang tepat. Nah, Maliki, betul. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala ajma'in. Ini mereka orang-orang soleh luar biasa. Kita coba bedah kehidupan mereka ya, berdasarkan sejarah ya. Karena ini bisa dilihat gitu, bisa dirujuk. Imam Abu Hanifah, ikhwas sekalian, Imam Abu Hanifah ini ulama dan juga pedagang. Ulama dan juga pedagang. Jadi beliau ini pebisnis. Makanya Imam Abu Hanifah ini ulama yang dia pakaiannya itu bagus gitu, pakaiannya bagus. Pakaiannya bagus. Bahkan dia memberikan subsidi, memberikan uang pada murid-muridnya. Ini luar biasa Imam Abu Hanifah, kaya raya. Tapi ternyata apa yang dilakukan Imam Abu Hanifah ketika masuk Ramadan, ya, begitu masuk Ramadan, tokonya ditutup. Imam Abu Hanifah memilih tidak berdagang begitu masuk Ramadan, agar apa? Memfokuskan diri masuk Ramadan dan memperbanyak untuk tilawah Al-Quran. Kalau kita pikir-pikir, kesempatan mendapatkan uang banyak justru di Ramadan. Banyak di antara kita yang tadinya bukan pedagang, masuk Ramadan, tiba-tiba jadi pedagang.
Iya, betul. Kan gitu, dagang kurma, dagang kue-kue, dagang snack-snack lebaran begitu ya. Iya, Ya wajar gitu, karena ini peluangnya besar gitu. Imam Abu Hanifah pedagang, pasti tahu dong potensi peluang keuntungan yang bisa didapatkan dari sisi materi ya. Saya pernah ngisi di mall, di daerah Pondok Gede itu ada mall Matahari Bekasi, Matahari Pondok Gede itu ya. Saya ngobrol langsung, eh nah pimpinannya itu cerita, dia bilang bosnya dia yang lebih gede lagi gitu, bosnya yang lebih besar lagi bukan muslim, itu nanya ke dia, ke manajernya yang undang saya itu, bosnya bilang, dia cerita ke saya, bos saya ini nanya, saat bisa nggak sih Ramadan tuh kalau bisa setahun jangan sekali doang, 2 atau 3 kali gitu Ramadan. Saya tanyakan, emang kenapa? Bos saya tuh seneng banget kalau Ramadan, karena omsetnya Matahari itu naik, karena keuntungannya, lihat berkahnya Ramadan ya, Masya Allah ya, omset itu banyak. Imam Abu Hanifah kalau mau mengambil, dia bisa saja mengambil keuntungan. Tapi kenapa itu tidak diambil oleh Imam Abu Hanifah? Karena Imam Abu Hanifah tahu ada keutamaan yang lebih besar daripada sekedar mendapatkan keuntungan dunia itu, yakni memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Sehingga beliau mencukupkan mencukupkan mencari maisha, mencari kehidupan di 11 bulan. Begitu masuk Ramadan, beliau memfokuskan untuk Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Apa kesibukan kita yang kita lakukan beberapa hari ini? Apalagi sekarang sudah mau berakhir Ramadan. Sekarang sudah hari ke-22, nanti malam ke-23. Sudah berapa kali kita menghatamkan Al-Quran? Apakah kita yakin tahun depan kita masih masuk Ramadan? Coba deh, bayangkan kondisi teman-teman atau saudara kita atau tetangga kita yang Ramadan lalu, tahun kemarin, masih bareng-bareng sama kita, coba. Yang Ramadan tahun kemarin masih iftar bareng. Yang Ramadan tahun lalu kita masih interaksi. Yang Ramadan tahun lalu kita masih bisa WA-an, masih bisa buka bareng. Hari ini ternyata Allah sudah panggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Coba deh merenung deh. Apakah kita tahun depan masih yakin akan bisa ketemu Ramadan? Belum tentu. Nggak ada yang bisa menjamin. Nggak ada yang bisa menjamin kita ntar malam bisa buka juga. Nggak ada yang bisa menjamin. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Imam Abu Hanifah. Imam Malik menutup majelisnya. Makanya memang agak kebalik ya. Kita belum sampai pada level itu. Jadi kalau dulu di masa para ulama, para tabi'in, majelis-majelis ilmu itu tutup Ramadan. Baiknya memang kayak gitu. Majelis ilmu itu tutup Ramadan. Buat apa ditutup? Untuk aplikasikan belajarnya udah 11 bulan. Teorinya kan 11 bulan udah. 1 bulan di bulan Ramadan itu banyakin praktek. Jadi kalau kurikulum gitu ya, ada teori, ada praktek. Teorinya kan udah 11 bulan nih, ngaji nih, 11 bulan. Maka di bulan Ramadan itu maka kesempatan untuk prakteknya, tapi kita kan enggak. Kita masih pada level baru semangat ngaji, baru semangat mencari ilmu ketika masuk Ramadan. Harusnya di Ramadan ini kita banyakin untuk interaksi dengan Al-Quran. Ngecas diri sendiri, ngecas diri sendiri. Bagaimana Imam Syafi'i? Apalagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, menurut para ulama, ketika Ramadan satu hari bisa 2 kali hatam. 1 hari 2 kali hatam. Kebayang tuh kan? Berarti 1 kali Ramadan beliau bisa hatam, kalau 30 aja, 60 kali hatam. Kita udah berapa ya dari 60? Dari 60 kali hatam kita sudah berapa kali hatam ya? Ini renungan juga buat kita. Ini perlu menjadi renungan buat kita. Maka kita lihat, itulah interaksi mereka dengan Al-Quran. Tinggal kita ngaca sekarang. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Karim. Allahu a'lam bishawab. Ini mungkin beberapa poin sebagai pengantar diskusi kita sambil interaksi aja gitu ya. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, Masya Allah ya. Jazakallah khairan pada Ustaz Amir Hamsyah tadi yang sudah menyampaikan keutamaan dan juga teladan dari para salafus saleh ya dalam menyikapi bulan Ramadan ini. Jadi kalau Anda boleh menyimpulkan, memang para salafus saleh ini mereka banyak berinteraksi dengan Al-Quran ya. Dan para imam ini memiliki metode dan caranya masing-masing dalam
menyikapi bulan Ramadan ini. Tapi intinya mereka dekat dengan Al-Quran dan mengutamakan waktu dengan Al-Quran. Jadi menjadi mungkin cambuk buat diri kita sendiri ya, bahwasannya banyak mungkin waktu kita yang terbuang banyak dengan sia-sia gitu, tanpa sedikit pun berinteraksi dengan Al-Quran meskipun di bulan Ramadan ini. Maka fungsinya kita dari meneladani para salafus soleh di bulan Ramadan ini adalah mencoba, meskipun kita tidak bisa menyamai level beliau-beliau tersebut rahimahullah ta'ala, tapi setidaknya kita bisa berusaha agar meneladani apa yang beliau-beliau rahimahullah ta'ala ini lakukan gitu. Dan juga barang siapa yang berinteraksi dengan Al-Quran maka akan kecipratan berkahnya gitu, karena Al-Quran ini adalah suatu kemuliaan, diturunkan di tempat yang mulia oleh malaikat yang paling mulia kepada Rasul yang paling mulia di tempat dan juga bahasa yang paling mulia. Masya Allah. Oke, mungkin sesi diskusi mungkin ya Sat ya, dari teman-teman sekalian. Tafadol, mungkin kalau ada yang mau ditanya langsung aja dituliskan di kolom komentar. Nanti tafadol pada Ustadz Fahmi Irhamsyah untuk menjawab, dan juga nanti kita diskusikan bersama. Tafadol, sesi tanya jawab dipersilakan. Ya, mungkin sambil menunggu ada yang tanya ya, sambil kita tambahkan saja biar nggak itu. Dan di antara keutamaan para ahlul Quran itu, kata para ulama, kelak di akhirat, maka Allah akan berkata kepada para penduduk surga pada saat itu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacalah Al-Quran sebagaimana engkau dahulu membacanya ketika di dunia. Tempatmu di surga berada pada ayat terakhir yang kau baca. Artinya apa? Mereka yang senantiasa dekat dengan Al-Quran punya peluang untuk mendapatkan surga yang tinggi. Nah, kemudian kita masuk lagi. Lalu, apakah kita masih megang mushaf pada saat itu? Kan begitu. Masih megang Quran nggak pada saat itu? Jawabannya enggak. Lantas ketika kita disuruh baca, dengan apa kita membaca? Para ulama menjelaskan dengan hafalan. Maka di sini pentingnya kita juga untuk menambah hafalan, paling enggak ketika jadi imam apalagi sekarang kan tarawih kita masing-masing ini di rumah nih. Ketika diminta jadi imam, enggak triokul mulu gitu ya, paling enggak nambahlah Al-Quraish gitu kan. Nambahlah Al-Fil, enggak kemudian kulhu sebuah sholat jadi kulhu atau qul ya ayyuhal kafirun misalnya. Nah, bagaimana poin-poin utama atau sikap terhadap Al-Quran? Para ulama menjelaskan sikap terhadap Al-Quran ada 6. Ada 6 sikap seorang muslim terhadap Al-Quran. Ini penting untuk kita pahami. Ini minimal ya, bisa jadi lebih banyak, cuman minimal banget yang ada 6 ini. Yang pertama adalah senantiasa kita membacanya. Maka penting untuk kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, atau ini sekalian nyambung tuh. Afan izin bertanya Ustaz, siapa yang disebut dengan Ahlul Quran? Ya, Ahlul Quran ini yang sedang kita bahas nih. Mereka yang masuk dalam kategori ini. Tinggal kita lihat kita masuk nggak? Ya, tinggal kita lihat kita masuk nggak? Yang pertama, Ahlul Quran adalah mereka yang sering dan senantiasa mendawamkan atau membaca Al-Quran. Maka di sini penting untuk kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah. Karena para ulama menjelaskan belajar Al-Quran itu fardu kifayah. Jadi antum tahu mana mad jaiz, mana mad wajib, bagaimana cara membedakannya, mana mad tabi'i, mana mad lazim, bagaimana cara membedakannya, itu fardu kifayah. Tapi membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah fardu ain. Maka di sini penting untuk kita belajar tahsin, belajar cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jangan bangga, saya udah lulus TPA dulu gitu. Saya ketika SD udah lulus TPA, jadi saya gak mau belajar lagi gitu. Nah, ini jangan seperti itu. Yang kedua adalah senantiasa mentadaburinya. Jadi bukan hanya membaca, kita mentadaburinya. Para ulama dulu tidak pernah lepas dari mentadaburi ayat. Jadi mengambil pelajaran dari ayat. Karena Al-Quran kan fungsinya itu, agar kita memahami. Percuma kita hafal, tapi kita nggak paham apa yang kita hafal. Maka penting untuk kita memahami, mentadaburi ayat ini satu persatu. Kalau bisa beli tafsir 30 juz lengkap gitu. Jika kita punya di rumah referensi, atau sekarang udah ada e-book, cari e-booknya.
Kita dari Al-Fatihah kemudian ke Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dan seterusnya sampai ke Anas. Kita ikut kajiannya gitu rutin sampai selesai itu kamilan 30 juz sehingga kita paham isinya itu apa. Mentadaburinya Al-Quran. Yang ketiga adalah menghafalnya. Menghafal juga menjadi penting karena hafalan ini digunakan di dalam sholat. Walaupun tidak wajib menghafal 30 juz, tapi syukur-syukur bisa menghafal banyak karena keutamaan di antara orang yang hafal Quran adalah kelak akan kita pakaikan mahkota untuk kedua orang tua kita. Sehingga Nabi mengatakan, orang tua itu kemudian bertanya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, mengapa aku diberikan mahkota sebegini luar biasanya, sebegini indahnya?" Kata Allah, "Karena engkau memiliki anak yang ahlul Quran." Coba, lebih membahagiakan mana kita ngasih orang tua ijazah, ya, atau kelak di surga kita bisa menghadiahkan orang tua syafaat karena Al-Quran, mahkota karena Al-Quran. Jadi kalau kita cinta sama orang tua kita, ya di antara cara yang bisa kita tempuh adalah dengan senantiasa kita dekat dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ini yang ketiga. Kemudian tadi yang pertama membaca, yang kedua mentadaburinya, yang ketiga adalah menghafalnya, ya, menghafal Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah berobat dengannya. Jadi Al-Quran juga merupakan sarana untuk berobat. Al-Quran adalah syifa. Sehingga kita bisa melakukan ruqyah dengan ayat-ayat dari Al-Quran. Ya. Ada beberapa ayat yang bisa digunakan untuk ruqyah. Kemudian yang kelima, mendakwahkannya. Mendakwahkannya artinya kita berdakwah dengan Al-Quran itu sendiri. Berdakwah dengan Al-Quran itu sendiri. Dan keenam adalah, ini yang harus kita jaga, kita istiqomah berinteraksi dengan Al-Quran. Ini yang paling berat, istiqomah. Makanya kalau saya sering ditanya menghafal Quran itu kuncinya apa? Kuncinya cuma 3. Kunci menghafal Quran itu cuma 3. Yang pertama adalah istiqomah. Yang kedua adalah istiqomah. Yang ketiga adalah istiqomah. Ini aja 3. Kuncinya istiqomah. Karena kita bisa menghafal misalnya satu hari 1 ayat doang misalnya. Kemampuannya 1 ayat doang. Tapi kalau kita istiqomah, insya Allah selesai juga tuh. Kita satu hari hanya mengalokasikan waktu 30 menit dengan Al-Quran. Kalau kita istiqomah, insya Allah itu sudah bagus. Ketimbang hari ini kita membaca sekian juz, besoknya kita nggak baca lagi, baru baca lagi Ramadan. Karena amalan yang disukai itu amalan yang istiqomah walaupun dia sedikit. Apa aja 6 tadi? Diulangi ah. Yang pertama? Pertama itu membaca. Membaca. Yang kedua? Yang kedua? Tadaburi. Yang ketiga? Menghafal. Menghafal. Yang keempat? Berobat. Berobat dengan Al-Quran. Yang kelima? Mendakwahkannya. Mendakwahkannya, mengajarkannya lagi. Jangan sampai putus di kita. Harus terus kita sampaikan. Karena ini menjadi investasi kita. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang keenam? Istiqomah. Istiqomah, ya. Ini yang perlu kita lakukan, istiqomah. Jadi, apa yang dimaksud Al-Quran tadi 6 ini? Kita kira-kira sudah masuk yang mana? Dari 6 ini kita masuk kategori yang mana? Sudahkah 6-6 yang ada dalam diri kita atau ada satu aja paling enggak? Atau ada berapa yang ada dalam diri kita? Sehingga kita bisa masuk dalam kategori Al-Quran tadi, insya Allah. Kemudian gimana caranya agar kita dapat terus menjaga semangat baca Quran? Karena biasanya setelah Ramadan justru malah kendor semangat baca Qurannya. Memang diperlukan komunitas. Diperlukan komunitas. Jadi kenapa Robin bisa jadi jagoan? Karena berteman sama Batman. Bayangkan kalau Robin tuh temenannya sama Komeng misalnya. Temenannya sama Denny Cagur. Jadi kalau kita mau istiqomah ya kita perlu berinteraksi, perlu bergaul, perlu berteman dengan teman-teman yang juga semangat untuk istiqomah dalam belajar Al-Quran. Perlu kita bentuk community-nya. Di WNJ udah ada komunitasnya tuh. 2005 kita udah sounding Quran Institute. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Bisa teman-teman gabung di situ. Atau mau cari yang dekat rumah, silahkan, tafadhol. Tapi poinnya emang kita butuh partner. Karena kadang-kadang kan
iman kita kan kadang naik, kadang turun ya. Ketika kita turun, disinilah teman itu penting. Teman terbaik memang suami atau istri kita, tapi kan antum belum pada punya rencana nikah ya, kecuali udah mau rencana nikah Ya. boleh juga tuh. Ijabsa sebelum ijazah ya boleh juga. Tapi memang sebaiknya Oh, butuh partner yang berikutnya senantiasa membaca fadilahnya. Fadilahnya Quran itu apa aja? Diulang-ulang terus. Jadi ketika lemas, ketika lagi nggak bersemangat, buka lagi Fadilah Ahlul Quran. Oh, pahalanya banyak. Oh, bisa mendatangkan syafaat. Oh, bisa memberikan mahkota untuk orang tua. Oh, setiap huruf diganjar 10 kebaikan dan seterusnya dan seterusnya. Ini diantara caranya berteman. Yang kedua, bacalah sering-sering fadilah dari keutamaan belajar dan mengajar Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Insya Allah. Ini dari teman-teman, apa ada yang mau ditanyakan lagi mungkin dari forum? Cuma satu pertanyaan aja kayaknya. Ini ada nih. Al-Quran. Oh itu. Lebih utama mana antara menghatamkan atau memahamkan? Kalau untuk saat ini ya, untuk Asyur Awakhir ini ya, Asyur Awakhir ini baca, banyakin hatam dulu. Asyur Awakhir ini. Nanti Syawal sambil kita hatam, sambil kita mengkaji ayat per ayat, gitu ya, sambil kita mengkaji ayat per ayat. Kalau Asyur Awakhir ini saran saya memang hatamin aja dulu yang banyak. Baru setelah itu kita punya 11 bulan untuk kita memahaminya. Untuk kita memahaminya. Jadi sekarang banyakin baca dulu aja. Nah, disinilah pentingnya kita untuk bisa baca dengan baik dan benar tadi. Apa bisa disebut ahli Quran sedangkan apa tuh? Kita baca Al-Quran tapi nggak paham arti dan ayat yang kita baca. Iya, makanya tadi ahlul Quran itu dia tidak hanya ahlul Qur'an, bukan cuma jago baca, tapi dia juga perlu paham. Jangan sampai ahlaknya dia bukan ahlak Quran. Kan Nabi itu disebut Al-Quran berjalan karena ahlaknya ahlak Quran. Bagaimana kita bisa menjadikan dia sebagai ahlak kalau kita nggak paham mana halal, mana haram, padahal udah dijelaskan dalam Al-Quran misalnya. Jadi sebaiknya kita memang pahami tadi yang 6 tadi. Sehingga masuk ya yang tadi. Kita perlu memahami juga. Jadi jangan sampai kita berbangga, saya punya kiroah ini, saya bisa kiroah waras, saya bisa kolun, saya bisa hafaz, saya punya sanad ini, sanad itu bukan kebanggaan, bukan itu tujuannya, dan itu hanya aksesoris doang. Tapi poin pentingnya adalah kita bisa mengamalkannya, karena nanti antum di akhirat nggak ditanya udah punya ijazah sanad berapa gitu, nggak ditanya itu. Udah punya sertifikasi berapa metode belajar Al-Quran, itu nggak ditanya, Ikhwan. Yang ditanya adalah kita sudah beramal belum dengan Al-Quran. Ya, cara beramal kan kita paham dulu, nggak mungkin kita tiba-tiba mengamalkan sesuatu yang tidak kita fahami. Maka penting di sini untuk kita memahami Al-Quran. Jadi baca, kemudian perlu kita fahami dengan apa? Tadabbur, ikuti kelas-kelas tafsir. Ikuti kelas tafsir itu bisa kita ikuti gitu ya, bisa kita sering ikuti. Allahu a'lam. Oke, baik. Sat, ini izin nanya terkait yang tadi ya. Berarti Ya. terkait dengan Ahlul Quran ini, untuk menjadi Ahlul Quran berarti harus punya 6 poin tadi ya. 6 poin tentang Ahlul Quran tadi, Sat. Ya, kita mengikhtiarkan melakukan 6 hal tadi supaya kita bisa masuk kategori Ahlul Quran. Paling nggak 6 tadi. Oh, Masya Allah, luar biasa. Oke, mungkin dari teman-teman, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau ingin bertanya, silakan tulis aja di kolom komentar. Nanti insya Allah akan langsung dijawab oleh Ustadz Amir Hamsyah ya. Mungkin kita obrolin lagi nih Ustadz terkait Quran sembari nunggu yang bertanya nih. Di bulan Ramadan ini kan tadi kan diutamakan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran ya Ustadz ya, sampai menghatamkannya gitu. Nah,
kadang ini juga meskipun di bulan Ramadan Sat, masih ada rasa kayak males gitu Sat. Itu tuh meskipun setan dibelenggu tapi terkadang itu muncul dari diri kita sendiri gitu rasa males gitu. Jadi terkadang ada hari di mana kita bolong atau mungkin eh, dalam harian-harian ini tuh nggak sesuai dengan targetan yang udah kita canangkan gitu Ustaz. Nah itu untuk mengatasi hal seperti ini tuh gimana ya Ustaz ya? Jadi biar kita tuh bisa terus istiqomah dan juga punya semangat untuk menghatamkan Al-Quran gitu di satu sisi selain kita punya komunitas dan lain-lainnya gitu Ustaz. Iya, pertama itu lumrah ya. Artinya manusiawi, itu manusiawi. Karena kita punya hawa nafsu. Makanya memang peperangan yang terbesar sebetulnya dalam melawan hawa nafsu ini. Kalau sekarang kan nggak bisa dikambing hitam kan. Kalau kemarin di luar Ramadan, kenapa nggak ngaji? Wah ini kerjaannya setan nih, godain gue nih. Gitu kan ya. Ini setan gara-garanya nih. Setan bisa disalahin, sekarang kan nggak bisa disalahin. Tapi ternyata kita masih nggak ngaji juga. Kenapa? Berarti ada yang salah dengan kita. Yang mungkin bisa kita lakukan pertama adalah mengoreksi pemahaman kita tentang fadilah tadi. Fadilah keutamaan Al-Quran. Ini kita satu dulu itu dulu. Ilmu dulu yang menurut saya paling penting itu. Kita perlu paham dulu. Kenapa sih gue harus belajar Al-Quran? Kenapa sih gue harus belajar tilawah misalnya gitu ya. Ini dulu nih, penting. Pemahaman ini dulu. Baru kemudian yang kedua agar kita bisa istiqomah, mulai kita manage agenda-agenda yang memang support. Jangan sampai antum niatnya mau banyak tilawah, tapi yang kita lakuin main TikTok, nyanyi-nyanyi. Yang kita lakuin misalnya nonton YouTube yang anfaedah gitu, yang film-film yang melenakan gitu. Maka kalau mau misalnya ada entertainnya, misalnya antum nonton YouTube, cari misalnya kajian-kajian yang support itu. Kajian-kajian yang makin semangat kita untuk interaksi sama Al-Quran. Gitu. Jadi kita manage. Yang ketiga, yang perlu kita manage juga ya fisik kita. Kadang-kadang cepat ngantuk kalau kita nggak terbiasa itu duduk lama, karena kan kita ngaji duduk. Terus kalau kita fisik kita nggak bagus, makan kita kebanyakan karbohidratnya, akhirnya cepat ngantuk. Ini juga penting. Kita perlu selektif pemilihan makanan. Bahkan Allah berfirman, "Fal yang zuril insanu ila ta'amih." Hendaklah engkau memperhatikan apa yang engkau makan. Jangan sampai kita makan terlalu berlebihan karbonya atau makan-makan yang gampang bikin ngantuk. Sebaiknya sekarang kita selektif. Jadi ya makan secukupnya yang kira-kira tetap bikin kita bisa standby. Apalagi malam ini malam 23. Ingat, malam ini malam 23. Malam 23. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan yang luar biasa ini. Jadi itu ya, manage waktu kita dengan baik, pilih yang selektif. Yang kedua, koreksi pemahaman kita. Jangan-jangan ada yang salah. Jangan-jangan gini, tanpa kita sadari kita ada keraguan atau ada apa namanya pemahaman yang rusak tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran ini buatan manusia misalnya. Bahwa orang kalau dekat Al-Quran malah jadi radikal misalnya. Hati-hati loh. Ini kan yang dimasuki sama musuh-musuh Islam nggak? Saya nggak mau ngaji ya, emang kenapa? Takut jadi radikal. Saya nggak mau ngaji ya, takut nanti ikut teroris misalnya. Hati-hati. Ini kan pemahaman-pemahaman yang disebarkan supaya kita jadi takut ngaji. Nah ini yang urgent. Allahu a'lam. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz ya atas penjelasannya. Berarti satu poin yang mungkin jadi bahan renungannya, khususnya buat anak pribadi, menjauhkan diri dari agenda-agenda yang mungkin tidak support kita untuk dekat dengan Al-Quran gitu ya. Jadi lebih selektif lah pilih agenda. Harus selektif dengan agenda-agenda. Nah ini yang terkadang